Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan ke-8 ini, kita akan membahas tentang perencanaan waktu dan jaringan kerja dengan GPM dan PERT. Perencanaan waktu dan jaringan kerja dengan metode GPM dan PERT merupakan bagian dari Project Management Body of Knowledge yang harus kita pahami atau harus kita pelajari sebagai seorang project manager. Nah, konsep dasar dan kompetensi dalam materi pertemuan ini adalah bagaimana cara kita membuat bagan balok, Gantt chart, dalam perencanaan kerja atau proyek. Kemudian kita mampu membuat dan menganalisis jaringan kerja atau network analysis dengan metode CPM dan PERT, Critical Path Method. Sedikit mengulang tentang work breakdown struktur yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya, bahwa work breakdown struktur adalah sistem yang digunakan untuk mengendalikan pekerjaan yang dibuat dalam bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, kita tahu bahwa suatu kapal secara utuh itu dibangun dengan cara melakukan breakdown menjadi struktur-struktur bagian yang lebih rinci. Maka WBS ini telah digunakan di dalam pekerjaan pembangunan kapal baik berorientasi tradisional atau sistem maupun produk atau modern. Nah, secara praktis dapat kita lihat bahwa perakitan badan kapal itu terdiri dari berbagai macam level manufaktur. Dalam contoh ini kita lihat ada 7 level manufaktur yang disampaikan di bukunya Richard Listord, Ship Production. Dimulai dari level 1 adalah proses fabrikasi sampai dengan level selanjutnya hingga di level terakhir hull erection. Dengan berbagai aspek produksi dan treatment yang dilakukan di berbagai level tersebut yang sudah kita bahas di materi sebelumnya. Nah, dapat kita lihat seperti misalnya output di dalam level 1, proses fabrikasi. Preheating, marking, cutting, bending, membuat menjadi sub-block assembly, membuat menjadi floor, profil, dan lain sebagainya. Kemudian dari situ masuk ke level selanjutnya menjadi block assembly, membuat blok konstruksi double bottom, sisi deck, dan lain sebagainya, hingga menjadi satu grand block yang besar, hingga masuk ke dalam proses erection. Nah, ini kita sudah pahami itu. Nah, dari memahami perincian pekerjaan tersebut, maka dilakukan pemecahan lingkup pekerjaan proyek. Nah, lingkup pekerjaan tersebut dapat dibuat ke dalam Gantt chart atau bagan balok. Gantt chart ini sudah lama sekali diperkenalkan oleh namanya sendiri ya, H.L. Gent pada tahun 1917. Artinya, lingkup pekerjaan yang rinci tadi dibuat ke dalam bagan balok. Nah, tidak hanya pekerjaan pada kegiatan aktivitas produksi saja yang dapat dilakukan di dalam model Gantt chart. Banyak sekali aktivitas-aktivitas yang kita dapat buat ke dalam Gantt chart. Kenapa demikian? Karena Gantt chart mudah dibuat dan dipahami sebagai alat komunikasi dalam penyelenggaraan proyek. Bahkan dia dapat berdiri sendiri atau dikombinasikan dengan metode yang lain. Contohnya misalnya dapat kita lihat pada gambar 1.2 berikut. Ada project design sampai ke dalam proses fabrikasi, assembly, dan warantinya. Nah, di dalam sebuah Gantt chart memiliki atribut yang dibubuhi di dalamnya harus memiliki tanggal pembaruan, kurun waktu kegiatan, sumber daya, kemudian ada node I dan J, dan ini ada kaitannya dengan analitis jaringan kerja yang akan kita bahas di slide berikutnya. Kemudian ada garis laporan atau tonggak tadi ya, titik tonggak atau milestone.
Contoh seperti ini di dalam aktivitas produksi misalnya. Kegiatan fabrikasi meliputi kegiatan pre-heating, marking, cutting, bending, memiliki durasi masing-masing. Artinya, kegiatan marking dapat dilakukan setelah pre-heating, cutting setelah marking, dan bending selanjutnya. Nah, aktivitas itu dapat kita lihat pada Gantt chart yang warna kuning berikut. Nah, ada satu komponen penting dalam Gantt chart yaitu milestone atau titik tonggak atau tonggak kemajuan atau kita singkat dengan TK. Jadi event yang mempunyai fungsi kunci. Jadi misalkan TK terlambat ya, ada titik milestone yang kita buat sebagai tonggak kemajuan. Bila terlambat maka akan memiliki dampak yang besar. Kadang juga titik tonggak ini dapat mengukur termin dari kegiatan proyek. Misalkan pada 30% pekerjaan, 70% pekerjaan, sampai pekerjaan berakhir. Nah, namun pada perkembangannya, Gantt chart belum cukup dapat menyempurnakan dalam proses penjadwalan, maka dibutuhkan juga jaringan kerja atau networking untuk menyempurnakan Gantt chart ini. Kenapa? Karena bagan balok masih belum bisa memberi jawaban atas satu, berapa lama perkiraan kurun waktu penyelesaian proyek. Kemudian kedua, kegiatan-kegiatan mana yang bersifat kritis dalam hubungannya dengan penyelesaian proyek. Yang ketiga, apabila terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan tertentu, bagaimana pengaruhnya terhadap sasaran jadwal penyelesaian proyek secara keseluruhan. Nah, dari situ Gantt chart tidak cukup untuk membuat penjadwalan, maka dibutuhkan pula jaringan kerja yang akan kita bahas di slide berikut. Nah, jaringan kerja atau networking berguna untuk satu, menyusun urutan proyek yang memiliki sejumlah besar komponen dengan hubungan ketergantungan yang kompleks. Kemudian yang kedua, jaringan kerja berguna untuk membuat perkiraan jadwal proyek yang paling ekonomis. Kemudian yang ketiga, mengusahakan fluktuasi minimal penggunaan sumber daya. Jadi ada 3 kegunaan ya, menyusun urutan, membuat perkiraan jadwal, dan ketiga, mendistribusi sumber daya. Oke. Nah, adapun sistematika penyusunan jaringan kerja, antara lain pertama kita harus mengidentifikasi lingkup proyek tadi dan diuraikan menjadi komponen-komponen kegiatan. Yang kedua, komponen-komponen kegiatan tersebut sesuai dengan urutan logika ketergantungan menjadi jaringan kerja. Kemudian yang ketiga, kita beri perkiraan waktu masing-masing kegiatan tersebut, artinya setiap kegiatan memiliki durasi. Kemudian yang keempat, kita identifikasi jalur kritisnya, float atau slack-nya, dan kurun waktu penyelesaian proyek. Berapa lama proyek ini dapat diselesaikan dari menginput waktu di setiap kegiatan tersebut. Kemudian yang kelima, tingkatkan daya guna dan hasil guna pemakaian sumber daya. Nah, penyusunan jaringan kerja. Dalam menyusun jaringan kerja, maka dikenal dengan metode CPM dan PERT atau Critical Path Method atau metode jalur kritis. Kemudian PERT, teknik evaluasi dan review project, project evaluation and review technique. Apa itu akan kita bahas di slide selanjutnya. Bagaimana membuat network diagram dengan CPM dan PERT. Nah, teknik penjadwalan proyek atau project scheduling teknik terdiri dari 3 tahapan. Tahapan pertama adalah perencanaan. Di dalam tahapan perencanaan ini meliputi pertama, kegiatan menguraikan proyek menjadi kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang rinci dengan cara menggunakan work breakdown structure. Kemudian setelah itu kita tentukan perkiraan biaya. Perkiraan waktu untuk menyelesaikan masing-masing kegiatan, gitu ya. Kemudian kita buat ke dalam suatu jaringan kerja.
Nah, dalam diagram jaringan kerja digambarkan mengenai keterkaitan antara berbagai kegiatan suatu proyek. Yang kedua, tahap penjadwalan. Tahap penjadwalan di sini meliputi diagram network yang dibuat pada tahap perencanaan berguna untuk mengembangkan suatu jadwal untuk proyek. Tahap pertama ya project scheduling. Kemudian membentuk suatu time chart yang menunjukkan waktu mulai dan selesainya setiap kegiatan. Gitu ya. Kemudian juga menunjukkan kegiatan-kegiatan yang bersifat kritis, yaitu kegiatan yang memerlukan perhatian khusus agar proyek dapat selesai tepat waktu. Yang terakhir atau yang ketiga adalah tahap pengawasan. Ini pengawasan proyek atau project control. Mengawasi setiap tahapan kegiatan tersebut sesuai dengan plan yang sudah ditentukan. Nah, di dalam membuat network diagram ada dua metode AOA atau Activity on Arrow. Kemudian yang kedua adalah metode AON, Activity on Node, yang mungkin akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, metode AOA, Activity on Arrow, ada 3 simbol yang kita gunakan. Yang pertama anak panah, kemudian node, lingkaran, kemudian ada anak panah putus-putus. Nah, anak panah sendiri adalah menyatakan sebuah aktivitas atau kegiatan. Kegiatan atau aktivitas adalah sesuatu yang memerlukan durasi atau jangka waktu tertentu dalam pemakaian sejumlah resource, tenaga, alat, material, biaya. Panjang anak panah tidak berpengaruh apapun, kemiringan panjangnya, dan kepala anak panah digunakan sebagai pedoman untuk menggambarkan arah dari tiap kegiatan. Ya, ada 2 kegiatan di dalam network diagram. Nah, yaitu adalah predecessor dan successor. Predecessor adalah kegiatan yang mendahului, sedangkan successor adalah kegiatan yang akan dilanjutkan. Contohnya seperti ini, misalkan kita mau mencuci baju. Sebelum mencuci baju kita berikan sabun. Setelah mencuci baju kita jemur gitu ya. Maka predecessor dari kegiatan mencuci baju itu adalah memberikan sabun. Suksesor dari kegiatan mencuci baju tadi adalah menjemur pakaian. Gitu ya. Node atau lingkaran menyatakan sebuah kejadian atau peristiwa atau event. Kejadian, peristiwa, atau event adalah sebagai ujung atau pertemuan dari satu atau beberapa aktivitas. Jadi satu aktivitas maka akan memiliki 2 node. Ya. Kapan dimulainya dan kapan berakhirnya si aktivitas tadi. Kemudian ada anak panah putus-putus atau yang kita sebut sebagai kegiatan semu atau disebut juga dengan dummy. Dummy berguna untuk membatasi mulainya kegiatan dan dummy tidak mempunyai durasi atau jangka waktu tertentu karena tidak memakai atau tidak menghabiskan sejumlah resource. Beda dengan yang panah kontinu ya, itu adalah menandakan aktivitas. Nah, bagaimana aturan aturan yang berlaku dalam pembuatan jaringan kerja? Misalkan di antara 2 event yang sama, maka hanya boleh digambarkan dengan satu anak panah gitu ya. Jadi tidak bisa dalam 2 event memiliki 3 aktivitas. 2 event harus 1 aktivitas. Kemudian nama suatu aktivitas atau kegiatan dapat dinyatakan dengan huruf atau dengan nomor event. Misalkan huruf A menandakan sebuah aktivitas 1. Atau dapat juga dibuat aktivitas I.J 1,2 gitu ya. Itu boleh juga ya. Artinya aktivitas ini dimulai pada event 1 dan berakhir pada event 2. Nah, kemudian aktivitas mengalir dari event yang bernomor rendah ke event bernomor tinggi.
Jadi 1 dimulainya suatu aktivitas pekerjaan, kemudian 6 berakhirnya suatu aktivitas kegiatan. Yang kita sebut sebagai node awal dan akhir atau initial event dan terminal event. Hanya memiliki 1 initial event atau node awal dan 1 terminal event atau node akhir. Nah, untuk memahami logika kebergantungan kegiatan-kegiatan sebuah proyek, pada baiknya kalian bisa menjawab sendiri dengan cara mempost video ini, kemudian menjawab di selembar kertas. Ya. Yang pertama misalnya gini, jika kegiatan A harus selesai dahulu sebelum kegiatan B dapat dimulai, maka bagaimana hubungan antara kedua kegiatan tersebut dapat kita gambarkan sebagai berikut. Kegiatan B dapat dilaksanakan apabila kegiatan A telah selesai dilaksanakan. Gitu ya. Kemudian jika kegiatan C, D, dan E harus selesai sebelum kegiatan F dapat dimulai. Bagaimana hubungannya? Kegiatan F dapat dimulai apabila kegiatan C, D, dan E selesai dilaksanakan. Kemudian, jika kegiatan G dan H harus selesai sebelum kegiatan I dan J, maka hubungannya kegiatan I dan J dapat dimulai apabila kegiatan G dan H selesai dilaksanakan. Kemudian selanjutnya, jika kegiatan K dan L harus selesai sebelum kegiatan M dapat dimulai. Tetapi kegiatan N sudah boleh dimulai bila kegiatan L sudah selesai. Maka kita perlukan dummy di sini ya. Kegiatan M dapat selesai setelah kegiatan K dan L. Maka untuk menghubungkan kegiatan L terhadap kegiatan M diberikan dummy. Karena apa? Karena kegiatan N dapat dilaksanakan setelah kegiatan L selesai. Jika kegiatan P, Q, dan R dimulai dan selesai pada kejadian yang sama ya. Ini ya. P, Q, dan R selesai berbarengan, maka kita butuhkan dummy di node event ketiga. Jadi dimulai initial eventnya 1, kemudian terminal eventnya di 3. Nah, untuk memahami bagaimana membuat network diagram, kita akan coba menyelesaikan soal-soal berikut. Pada pertemuan ini, saya akan coba selesaikan soal 1 dan soal 2. Silakan kalian coba kerjakan soal 3 dan soal 4. Oke, soal pertama. Ada sebuah aktivitas A yang tidak memiliki predesesor atau kegiatan pendahulu. Kemudian ada kegiatan B memiliki predesesor A. Kemudian ada kegiatan C memiliki predesesor A. Kemudian ada kegiatan D memiliki predesesor A. Kegiatan B, C, dan D dapat dilaksanakan bila kegiatan A telah selesai dilaksanakan. Kemudian ada kegiatan ada kegiatan E. E dapat dilaksanakan apabila kegiatan B telah selesai dilaksanakan. Kemudian ada kegiatan F dengan predesesor B dan C. Jadi F bisa dapat dilaksanakan setelah kegiatan B dan C setelah selesai dilaksanakan. Nah, bagaimana menghubungkan kegiatan B dengan kegiatan F? Maka kita perlu dummy atau garis panah putus-putus. Kemudian ada kegiatan G. G dapat dilaksanakan setelah kegiatan D dan F selesai dilaksanakan. Kegiatan G, F. Dan bagaimana menghubungkan kegiatan D ke kegiatan G? Maka kita perlu dummy. Ya. Begitupun kegiatan H dapat selesai dengan kegiatan D dan F. Terakhir, kegiatan I dapat selesai setelah kegiatan G dan H. Bagaimana kita menghubungkan kegiatan G ke kegiatan
I dengan dummy. Nah, kalau kita lihat di sini, initial event di 1 dan terminal event di 10 gitu ya. Sementara kegiatan kita ini ada 9 kegiatan. Nah, di sini bisa kita perhatikan ada suatu aktivitas yang memiliki 2 dummy ya. Kegiatan I ada 2 dummy. Nah, ini bisa kita perbaiki terlebih dahulu. Nah, kita coba lihat kegiatan G dan H. Jadi sama-sama memiliki predesesor D dan F. Artinya apa? Jika kegiatan D dan F harus selesai sebelum kegiatan G dan H. Mungkin bisa kalian lihat PPT sebelumnya ya di slide 31. Nah, ini dapat kita sederhanakan menjadi seperti ini ya. Kita dapat lihat kegiatan G dan H sama-sama memiliki predesesor D dan F. Sehingga aktivitas ini bisa dapat kita sederhanakan menjadi 9 event dari initial event 1 dan terminal event 9. Begitu ya. Kemudian soal nomor 2. Kegiatan A tidak memiliki predesesor. Kemudian kegiatan B memiliki predesesor A atau kegiatan yang mendahuluinya. Kemudian C juga A. Kemudian ada kegiatan D dengan predesesor B. Kemudian ada kegiatan E dengan predesesor C. Kemudian F juga C. Nah, kemudian ada kegiatan G. G memiliki predesesor 3 kegiatan. D, E, F. Nah, bagaimana menghubungkan kegiatan D, E kepada kegiatan G? Maka dibutuhkan dummy. Kemudian kegiatan H setelah kegiatan G. Nah, kalau kita lihat di sini juga ada satu aktivitas dengan 2 dummy. Kalau kita lihat di sini initial event-nya juga 1 dan terminal event-nya 9. Kalau kita lihat activity di sini di tabel hanya 8. Nah, ini bisa kita sederhanakan dengan melihat pada aktivitas DEF ya. Artinya apa? Kegiatan G dapat dikerjakan atau selesai sebelum kegiatan DEF. Nah, artinya dummy-nya bisa kita hilangkan 1 ya. Jadi DEF itu G ya. G dapat dimulai setelah kegiatan DEF selesai dilaksanakan. Jadi kalau kita lihat node-nya terminal event-nya di 8, kemudian initial event-nya di 1. Jadi tidak perlu harus dengan 9 node. Kemudian penentuan waktu. Asumsi yang digunakan di dalam penentuan waktu, jadi ada 2, perhitungan maju dan perhitungan mundur atau forward computation dan backward computation. Jadi perhitungan maju adalah perhitungan yang bergerak mulai dari initial event menuju terminal event. Sedangkan perhitungan mundur bergerak dimulai dari terminal event menuju initial event. Nah, di dalam satu node tadi ya, untuk melakukan perhitungan maju maka perhitungan maju dan mundur, maka lingkaran event tadi, node tadi kita bagi menjadi 3 bagian, A, B, dan C. A adalah angka yang menunjukkan nomor event. B adalah angka yang menunjukkan saat paling lambat terjadinya event atau LET, latest event time, yang juga merupakan hasil dari perhitungan mundur. Kemudian C adalah earliest event time atau angka yang menunjukkan saat tercepat terjadinya sebuah event atau earliest event time yang juga merupakan hasil perhitungan maju. Nah, bagaimana cara membuat penjadwalan dengan CPM dan BAT? Yang pertama kita buat dulu daftar aktivitas yang akan menghasilkan proyek tersebut. Kemudian
Kedua, menentukan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masing-masing aktivitas. Yang ketiga, menentukan hubungan antar aktivitas. Kemudian keempat, menggambar jaringan kerja. Kemudian menghitung waktu penyelesaian proyek. Yang selanjutnya, menentukan aktivitas kritis. Yang terakhir, menentukan pertukaran waktu dan biaya untuk proyek. Oke. Nah, misalkan ada suatu node, ya, bentuk diagram berikut. Nah, yang pertama EET adalah earliest event time dan LET adalah latest event time, ya, yang di bawahnya ya. Kemudian earliest event time memiliki earliest start dan earliest finish atau kita singkat dengan ES dan EF. Kapan waktu tercepat dimulai suatu pekerjaan? Earliest finish kapan waktu tercepat selesai suatu pekerjaan. Sedangkan latest event time memiliki dua waktu, latest start sama latest finish. Latest start kapan terlama waktu dimulai suatu pekerjaan, kapan terlama selesainya suatu pekerjaan. Latest finish gitu ya. Misalkan ada suatu aktivitas A memiliki earliest start, ya, kemudian earliest finish, kemudian dia memiliki latest start dan latest finish. Kemudian ada aktivitas B. Aktivitas B merupakan suksesor dari kegiatan A, atau A merupakan predecessor dari kegiatan B. Sehingga earliest start dari kegiatan B adalah earliest finish dari kegiatan A, gitu ya. Latest start dari kegiatan B merupakan latest finish dari kegiatan A, gitu ya. Nah, untuk melakukan perhitungan maju, maka dilakukan penjumlahan dengan mengambil yang terbesar. Sedangkan untuk melakukan perhitungan mundur atau latest event time dengan melakukan perhitungan mundur dengan cara mengambil yang terkecil. Misalkan ada sebuah node seperti ini ya, memiliki node pertama memiliki earliest start 6, kemudian node kedua memiliki earliest start 7. Kemudian ada dua aktivitas A dan B. Aktivitas A memiliki durasi 2, aktivitas B memiliki durasi 2. Maka berapakah earliest finish dari node 3? Maka dengan cara menjumlahkan maksimum 6 plus 2 dan 7 plus 2, maka 9. Begitupun bila ada node demikian ya, memiliki latest finish 6 dan 7. Ini ya, 6 dan 7. Kemudian dia memiliki durasi A dan B, sama-sama memiliki durasi 2. Maka berapakah nilai latest startnya? Maka dengan cara mengurangkan 6 min 2 dan 7 min 2, mana yang terkecil? Gitu ya. Berarti 6 dikurang 2, 4. Gitu ya. Nah, kemudian kita harus memahami slack. Di dalam CPM dan PET dikenal juga slack atau float. Ya. Slack adalah waktu yang dimiliki oleh sebuah kegiatan untuk bisa diundur tanpa menyebabkan keterlambatan proyek secara keseluruhan. Jadi untuk mengetahui slack ini kita dapat mengetahui waktu pekerjaan yang bisa kita undur. Di slack ada dua, ada free slack dan total slack, atau free float dan total float. Free slack, free float, atau kita singkat dengan FF, adalah jumlah waktu tunda atau memperpanjang waktu kegiatan tanpa mempengaruhi waktu awal kegiatan berikutnya. Artinya jika suatu kegiatan ini memiliki free float, maka kegiatan ini bisa kita tunda pekerjaannya tanpa berpengaruh kepada durasi pekerjaan. Begitupun total slack, total float, atau kita singkat sebagai TF adalah jumlah waktu tunda atau memperpanjang waktu kegiatan tanpa mempengaruhi akhir proyek. Di EFF ini adalah ISJ
atau kegiatan sesudah dengan dikurang dengan earliest finish I, ya, kegiatan tersebut. Sedangkan TF adalah latest finish dikurangi dengan earliest finish. Nah, coba kita menyelesaikan case study berikut. Contoh sederhananya, misalkan kita sedang mengerjakan rumah kita misalnya. Ada kegiatan A sampai I dengan kode A dan I, aktivitasnya berikut ya. Kegiatan fondasi, tiang, pemasangan air, dinding, saluran listrik, atap, dan lain sebagainya. Memiliki predesesor berikut ya. Artinya pemasangan tiang baru dapat dilaksanakan setelah fondasi dan seterusnya. Kemudian dia memiliki resort, kemudian ada durasi. Nah, pada case di pertemuan ini kita akan mencoba melakukan perhitungan dengan durasi normal ya. Kita tidak menggunakan cost karena untuk distribusi sumber daya resortnya ya dan curve bias akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi bagaimana kita menjawab soal berikut dari case study? Pertama, membuat jaringan kerja, menentukan jalur kritis, menentukan slack time-nya, kemudian membuat gain chart-nya. Oke. Dari case study ini, langkah pertama kita membuat diagram hubungan antar aktivitas. Ya, sebuah aktivitas akan bergantung kepada kegiatan sebelumnya. Maka dari situ kita akan dapat hubungan kebergantungan dari aktivitas-aktivitas tersebut dengan melihat predesesor. Maka kita dapat initial event dan terminal event. Kemudian langkah kedua kita memberikan durasi pada tiap aktivitas. Aktivitas A memiliki durasi 5, B 5, C 4, D dan seterusnya sampai aktivitas I. Kemudian memberikan nomor urut ya. Tentunya nomor urut 1, 2 dimulai dari awal sampai akhir node ke-8 sesuai dengan aktivitasnya. Kemudian langkah keempat baru kita lakukan proses perhitungan maju atau earliest event time dengan cara melakukan penjumlahan ya. Misalkan earliest start dimulai dari 0 tentunya dengan durasi 5, 0 tambah 5 ya 5, 5 tambah durasinya 10 dan seterusnya. Nah, pada node yang akan bertemu dua aktivitas maka diambil yang terbesar. Gitu ya. 14 tambah 6, 20. 13 tambah 3, 16. Maka diambil node yang terbesar. Nilai yang terbesar pada node ke-7. Dan begitu pun pada node ke-6 diambil nilai yang terbesar adalah 13. Dan seterusnya. Sehingga dengan demikian kita dapat mengetahui bahwa waktu durasi untuk penyelesaian pekerjaan tersebut adalah 23 hari. Gitu ya. Kemudian dari situ kita masukkan 23 ke dalam latest finish di node 8. Lakukan perhitungan. Langkah kelima adalah perhitungan mundur dengan cara mengurangkan ya. Berarti 23 dikurangi 3 20. Begitupun 20 dikurangi 3 17 dan seterusnya. Kemudian pada node yang memiliki dua panah aktivitas maka diambil yang terkecil. Contohnya 17 dikurangi 2 15, 14 kurangi 4 10 maka yang diambil 10. Dan seterusnya sampai initial event-nya 0. Nah, dari situ di langkah selanjutnya kita dapat menentukan jalur kritis. Jalur kritis terjadi bila earliest event time dan latest event time-nya bernilai sama. Artinya jalur kritis berada pada aktivitas A, B, D, G, dan I yang ditandai dengan panah putus-putus ya, garis putus-putus. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita dapat menghitung slack dari aktivitas tersebut. Kita buat ke dalam sebuah tabel earliest start, earliest finish, latest start, dan latest finish-nya pada semua aktivitas tersebut untuk menghitung free float dan total float-nya. Maka kita tahu, ingat free float atau FF adalah earliest start J dikurang earliest finish I. Sedangkan total float adalah latest finish dikurangi dengan earliest finish. Oke, kita dapat melihat pada slide berikut. Nah,
Slack terjadi pada aktivitas yang bukan merupakan jalur kritis. Jadi kalau jalur kritis adalah A, B, D, G, I yang saya berikan merah di sini, maka free float dan total floatnya pasti 0 gitu ya. Walaupun dihitung juga nilainya akan 0. Maka kita akan fokus pada aktivitas C, E, F, dan H. Pada aktivitas C, maka free float yang didapat adalah earliest start aktivitas F dikurangi earliest finish aktivitas C. Maka berapa? 9 dikurangi 9, 0. Sedangkan total floatnya, latest finish aktivitas C dengan earliest finish aktivitas C. 13 dikurangi 9, maka hasilnya 4. Begitupun pada aktivitas D, kalian bisa lihat di sini, aktivitas E maksud saya, aktivitas E memiliki suksesor aktivitas H. Maka FF atau free floatnya adalah earliest start aktivitas H dikurangi dengan earliest finish aktivitas E. Berarti berapa? 13 dikurangi 12, 1. Kemudian total floatnya adalah latest finish aktivitas E dikurangi earliest finish aktivitas E. Kita dapat 17 dikurangi 12, 5. Dan seterusnya, kegiatan F. Kegiatan F memiliki suksesor kegiatan H. Ya. Kegiatan H, maka FF-nya adalah 13 dikurangi 13, 0. Kemudian total floatnya 17 dikurangi 13 sama dengan 4. Kemudian selanjutnya adalah kegiatan H yang memiliki suksesor kegiatan I, maka free floatnya adalah 20 dikurangi 16 sama dengan 4, dan total floatnya juga 20 dikurangi 16 adalah merupakan latest finish aktivitas H dikurangi earliest finish aktivitas H. Maka nilainya 4. Nah, dari situ bisa kita buat ke dalam Gantt chart. Gitu ya. Kita buat Gantt chart. Aktivitas HA memiliki earliest startnya 0, di earliest finishnya 5. Gitu ya. Dan begitupun aktivitas B memiliki predecessor A dengan durasi 5, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, untuk selanjutnya, mungkin di pertemuan selanjutnya akan kita bahas lebih detail tentang pembuatan tabel tersebut. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.